Saya Alderena Putri Dawanti, NIM 120118240 dari TI 4212. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal ujian akhir semester Statistika Industri. Nah, di sini saya akan membahas soal UAS nomor 2 tentang analisis korelasi dan analisis regresi. Soalnya, apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Nah, pertanyaannya, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. C. Hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? E. Tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Nah, pembahasannya kita materi analisis korelasi. Bagian A, scatter plot antara variabel X dan Y. Nah, di sini ada diagram scatter plot yang sudah dihitung, yang sudah dicari berdasarkan data yang disoal. Nah, berdasarkan diagram di samping, variabel X dan Y menunjukkan hubungan negatif karena menurun. Nah, semakin besar bobot mobil, maka semakin kecil bensin yang dikonsumsi. Pada bagian B, korelasi sampel antara variabel X dan Y. Menghitung rata-rata sampel dulu. Nah, rumusnya yaitu ini. Rata-rata sama dengan jumlah data per banyaknya sampel. Nah, pada rata-rata X, datanya itu 27 tambah 44 tambah 32 ditambah 47 ditambah 23 ditambah 40 ditambah 34 ditambah 52 dibagi 8 sama dengan 299 dibagi 8 sama dengan 37,38. Nah, rata-rata Y juga sama caranya seperti rata-rata X, yaitu hasil dari rata-rata Y adalah 20,88. Nah, setelah itu kita buat tabelnya. Nah, masukkan dulu data X-nya didapat dari soal ini, lalu masukkan juga data Y-nya, lalu kita hitung XI dikurangi rata-rata X. Nah, cara menghitung rata-rata itu jumlah dibagi banyaknya sampel. Rata-rata dari XI adalah 37,38. Rata-rata dari Y adalah 20,88. Nah, jumlah dari XI adalah 299 dan jumlah dari YI adalah 167. Lalu pada XI min rata-rata dikuadratin, ini juga didapat dari ini dikuadratin. Lalu pada YI min Y rata-rata, ini juga sama seperti yang ini caranya. Ini juga lalu dikuadratin juga, dan ini menghitung XI dikurangin rata-rata X dikali YI dikurangin rata-rata Y. Hasilnya seperti ini. Lalu dijumlahkan.
Setelah itu, kita menghitung nilai koefisien korelasi Pearson. Ini dia rumusnya. R sama dengan min 427,62 per akar 711,88 dikali 286,88 sama dengan hasilnya minus 0,95. Lalu uji signifikansi koefisien korelasi Pearsonnya, hipotesisnya ada dua. Yang pertama H0, yaitu ρ sama dengan 0 atau tidak terdapat hubungan linear signifikansi antara bobot mobil dan konsumsi bensin. H1 yaitu ρ tidak sama dengan 0 atau terdapat hubungan linear signifikansi antara bobot mobil dan konsumsi bensin. Lalu statistik ujinya menggunakan uji T. Ini rumusnya. Lalu T sama dengan min 0,95 dikali akar 8 dikurangi 2 per akar 1 min 0,95 kuadrat sama dengan min 7,45. Ini hasil dari T-nya. Lalu daerah kritis dan kriteria uji. Pada daerah kritis terdapat taraf nyata yaitu alfa sama dengan 0,05, derajat bebas phi sama dengan n min 2, phi sama dengan 8 min 2 sama dengan 6. Maaf ya, sebenarnya ini alfa sama dengan 0,05. Saya salah ketik. Nah, maka diperoleh T pada tabel yaitu 2,447. Lalu pada kriteria uji terdapat tolak H0 jika T kurang dari sama dengan minus 2,447 atau T lebih dari sama dengan 2,447 atau terima H0 jika sebaliknya. Maka didapat kesimpulannya tolak H0 karena T sama dengan minus 7,45 kurang dari 2,447. Maka pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara bobot mobil dengan konsumsi bensin. Nah, pada bagian C, estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Kita hitung dulu B-nya dengan rumus ini. Lalu B sama dengan min 427 kurangi 62 per 711 kurangi 88 sama dengan min 0,6. Ini hasil dari B-nya. Nah, setelah itu kita menghitung A. Rumus A yaitu rata-rata Y kurangi B dan rata-rata kali rata-rata X. A sama dengan 20,88 dikurangi min 0,6 dikali 37,38, hasilnya 43,31. Nah, pada apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Kita menentukan model regresi sampelnya dulu. Kita masukkan seperti tabel berikut. Nah, Y ini didapat dari soal. Lalu YI ini didapat dari nilai Y ini didapat dari rumus ini, yaitu A plus B kali XI. Nah, kalau EI atau YI dikurangi YI ini, hasilnya dapat dari ini dikurangi ini. Hasilnya 2,89. Lalu menghitung E kuadrat I.
dan totalnya senilai 30. Selanjutnya, menghitung S kuadrat sama dengan MSE sama dengan sigma YI min YI per N min 2. Jadi, S kuadrat sama dengan 30 per 8 min 2 sama dengan 5. Nah, setelah itu kita menghitung standar error koefisien slope B. Ini rumusnya. SB sama dengan akar 5 per 711,88 sama dengan 0,08. Lalu pada uji signifikansi slope B-nya terdapat hipotesis-hipotesis. Yang pertama ada H0 yaitu beta sama dengan 0 atau bobot mobil tidak memengaruhi konsumsi bensin. Yang kedua ada H1 yaitu beta tidak sama dengan 0 yaitu atau bobot mobil memengaruhi konsumsi bensin. Yang ketiga ada uji statistik. Kita menggunakan uji T. Rumusnya T sama dengan B min beta per SB, di mana T sama dengan minus 0,6 dikurangi 0 per 0,08 sama dengan min 7,5. Lalu, daerah kritis dan kriteria uji. Pada daerah kritis, terdapat alfa sama dengan 0,05, lalu derajat bebas V N kurangin 2, V sama dengan 8 min 2 sama dengan 6. Maka T tabelnya diperoleh yaitu 2,447. Pada kriteria uji, terdapat tolak H0 jika T kurang dari sama dengan minus 2,447 atau T lebih dari sama dengan 2,447. Atau terima H0 jika sebaliknya. Maka dapat kesimpulan tolak H0 karena T kurang dari sama dengan minus 2,447 atau T sama dengan minus 7,5 kurang dari minus 2,447. Maka pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat bobot mobil memengaruhi konsumsi bensin. Bagian E, proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Itu pertanyaannya. Nah, kita juga dapat menentukan hipotesis-hipotesisnya, yaitu hipotesis 0, yaitu variabel Y tidak dapat dijelaskan oleh model regresi. Hipotesis satunya, variabel Y dapat dijelaskan oleh model regresi. Nah, uji statistiknya menggunakan uji F, yaitu rumusnya F sama dengan MSR per MSE, di mana MSR sama dengan jumlah dari YI min rata-rata YI dikuadratkan, hasilnya 256,28. MSE rumusnya sigma YI min YI dikuadratkan per N min 2, hasilnya 30 per 8 min 2 sama dengan 5. Maka didapat F sama dengan MSR per MSE. MSR-nya itu 256,28 dibagi 5. Jadi didapatkan nilai F-nya yaitu 51,26. Nah, pada tabel ini Y-nya didapat dari soal. Dan kita totalin Y-nya. Ini juga dapat dari tabel sebelumnya. Ini juga kita hitung ininya juga. Lalu kita totalin dan rata-ratakan YI-nya. Setelah itu kita masukkan ke tabel ANOVA.
sumber variansi pada regresi error, dan pada jumlah kuadratnya dari jumlah kuadrat dari regresinya yaitu MSR sama dengan 256,28. Derajat bebasnya didapat dari K-1 sama dengan 1. Jumlah kuadrat dari error didapatkan dari EI kuadrat sama dengan 30. Derajat bebas dari error didapat dari N-2 sama dengan 6. Rataan kuadratnya ini ada 256,28 dan rataan kuadrat dari error didapat dari S kuadrat sama dengan 5. Dan setelah kita mengetahui hasil dari ini nih, kita hitung F-nya. F itu didapat dari 256,28 dibagi 5, hasilnya 51,256. Lalu daerah kritis dan kriteria uji. Pada daerah kritis terdapat taraf nyata alfa sama dengan 0,05 derajat bebas, Phi 1 sama dengan 1 dan Phi 2 sama dengan 6. Maka F tabelnya sama dengan 5,99. Pada kriteria uji ada tolak H0 jika F lebih dari sama dengan 5,99 atau terima H0 jika F kurang dari sama dengan 5,99. Nah, maka didapat kesimpulannya yaitu tolak H0 karena F lebih dari sama dengan 5,99 atau F sama dengan 51,256 lebih dari 5,99. Maka pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk bahwa variabel Y dapat dijelaskan oleh model regresi.